Pagi, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Paulus yang ditujukan pada jemaat yang ada di Korintus. Pertama Korintus 12. Nah, kita akan bagi, kita akan memulai tema baru dalam bulan ini, yaitu berakar dalam tubuh Kristus. Kita akan makna daripada khotbah hari ini adalah gereja akan bertumbuh subur ketika setiap anggotanya memahami bahwa mereka saling memiliki di dalam tubuh Kristus. Ya. Kita akan sebagai pengantar, pernahkah saudara melihat satu pohon beringin tua? Nah, pohon beringin itu memiliki satu keunikan. Nah, satu keunikan yang luar biasa. Akarnya tidak hanya tumbuh ke bawah, tapi juga tumbuh dari cabang-cabang. Ya, tumbuh dari cabang-cabang menuju tanah, membentuk akar-akar gantung. Nah, seperti terlihat, yang kemudian menjadi penopang baru. Dan semakin banyak akar yang tumbuh, semakin kokoh pohon itu berdiri. Jadi karena banyak akarnya, badai terkuat pun sulit untuk merubuhkan pohon seperti ini. Kenapa? Karena kekuatannya bukan terletak hanya pada satu akar, tapi pada jalinan akar-akar yang saling menguatkan. Saudara, gereja Tuhan juga dirancang seperti itu. Dengan prinsip yang sama. Kita bukan pohon yang berdiri sendiri-sendiri. Kita adalah satu pohon besar dengan akar-akar yang saling menjalin, saling menguatkan, dan saling menopang. Itu adalah rancangan Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen hidup seolah-olah iman adalah urusan pribadi. Yang penting saya percaya, saya berdoa, saya baca Alkitab, sudah cukup. Apakah itu benar? Hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan mengenai pentingnya kita bersatu. Dan bukan hanya dalam satu gereja, tapi bersatu dalam iman, dalam kasih. Nah, nanti kita akan akan firman yang kita akan bacakan sebentar. Karena di dalam prinsip firman Tuhan yang tertulis yang akan kita baca sebentar, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus pada saat di mana jemaat Korintus ada dalam perpecahan. Ada yang merasa lebih superior, lebih tinggi, ada yang merasa lebih rendah, ada yang merasa tidak berguna. Dan Paulus menggunakan satu gambaran yang sederhana tapi bermakna sekali, yaitu tubuh manusia. Ya, untuk menjelaskan sebagaimana seharusnya gereja itu berfungsi. Mari kita baca, saya tidak akan bacakan seluruhnya karena firman ini ada banyak dari ayat 12. Pertama Korintus 12 ayat 12 sampai ayat ke-27. Enggak kelihatan semuanya, saya tulis semuanya di situ. 6 bagian, ini ada 3 bagian. Saya tulis 6 bagian. Oke, tapi kita tidak akan bacakan seluruhnya karena saya bagi dari 6 bagian. Terlihat hanya 3 bagian di situ, tapi saya taruh 6 bagian. Dan karena terlalu banyak, untuk menghemat waktu kita tidak akan bacakan seluruhnya sekaligus. Tapi saya akan bagi-bagikan dari 6 bagian. Ini yang kedua. 3 yang pertama, 3 yang kedua. Kita tidak akan bacakan dari ayat 12 sampai ayat ke-27. Saya bagikan dari 6 bagian. Yang pertama adalah akar kesatuan. Saya bacakan, mari kita baca. Nah, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak
merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Di situ kata satu berkali-kali terlihat ya. Satu, nah, satu. Nah, kita satu tapi banyak. Sekalian di situ dikatakan ya. Sama seperti tubuh manusia. Ada banyak bagian. Ada kaki, ada tangan, ada jari, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada rambut. Ya, ada banyak tapi hanya satu tubuh. Ya, dikatakan di situ sama seperti satu tubuh itu satu dan anggotanya banyak. Segala anggota itu sekalipun banyak tapi hanya satu tubuh. Itu dikatakan seperti itu. Saudara, dalam gereja pun seperti itu. Dalam gereja pun, kalau kita lihat dari bagian ya, bagian kedua. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara, pada saat itu, di mana Paulus menulis akan surat ini, pada zaman itu, nah, yang dikatakan orang Yahudi dan orang Yunani, ini adalah satu jurang pemisah yang terbesar pada saat itu. Jarum pemisah yang terbesar pada saat itu karena perbedaan agama dan perbedaan budaya. Nah, bukan hanya antara orang Yunani dan orang Yahudi, tapi juga antara budak dan orang merdeka, yaitu ini adalah jurang pemisah yang besar juga karena ada perbedaan antara status sosial daripada budak dan status sosial daripada orang yang merdeka, dan juga mengenai ekonomi. Nah, tapi semuanya perbedaan itu tidak menentukan akan identitas kita di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus. Karena yang menentukan dikatakan di situ adalah satu roh. Sebab dalam satu roh kita semua. Nah, begitu banyak tapi hanya satu roh yang mempersatukan. Itulah yang menentukan identitas kita sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus. Nah, sampai saat ini, sampai zaman ini, nah, ada nampak akan perbedaan, perpisah atau jurang pemisah yang ada antara perbedaan suku, perbedaan pendidikan, perbedaan status sosial, generasi muda dan generasi tua, bahkan perbedaan antara preferensi musik misalnya. Tapi Roh Kudus yang mempersatukan kita lebih besar daripada semua perbedaan itu. Jadi secara singkat kesimpulannya adalah kita banyak tapi satu. Kita berbeda tapi satu. Tapi harus dimengerti bahwa jadi kesatuan itu melampaui perbedaan. Jangan kita fokuskan akan perbedaan yang ada. Kita tahu bahwa masing-masing dari kita itu punya kepribadian yang berbeda, punya penampilan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda, semuanya berbeda-beda. Tapi jangan fokuskan akan perbedaan yang ada di antara kita. Fokuskan akan kesatuan yang ada di antara kita. Itulah yang diberitakan di ayat 12 dan 13 ini. Ya, kesatuan yang melampaui perbedaan. Jangan salah paham bahwa kesatuan itu bukan seragam. Bukan keseragaman. Nah, ada perbedaan yang mendasar antara kesatuan dan seragam. Seragam artinya semuanya sama. Dan persatuan atau kesatuan berarti kita berbeda tapi satu. Ya. Bayangkan sebuah orkestra simfoni. Bayangkan sebuah orkestra simfoni. Jika semua musisi memainkan alat musik yang sama, misalnya biola, misalnya, apakah itu orkestra?
Apakah kalau semuanya main biola, nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai satu orkestra? Mungkin secara teknis bisa dikatakan seperti pertunjukan biola, tapi bukan orkestra. Orkestra membutuhkan berbagai instrumen musik, biola, selo, flauta, oboe, terompet, timpani, dan berbagai instrumen lainnya. Dan keindahan simfoni justru lahir dari perbedaan suara yang dimainkan secara harmonis di bawah arahan satu konduktor. Saudara, Kristus adalah konduktor kita. Dan Roh Allah yang kudus adalah penyelaras dan yang memberikan kemampuan pada kita masing-masing. Dan keindahan gereja terletak justru pada keberagaman kita yang dipersatukan oleh Roh. Saudara, beragam bukan seragam. Kita teruskan pembacaan firman Tuhan tadi dari ayat 12 dan 13, sekarang 14 sampai 16. Akar kesetaraan. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi kebenarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ini melawan satu sindrom saya tidak penting, saya tidak penting. Paulus di sini menggambarkan satu hal yang aneh, satu hal yang lucu sebenarnya. Karena kita lihat di situ ada kaki yang bicara, saya bukan tangan. Nah, ini lucu. Aku bukan tangan, saya bukan tangan. Aku bukan bagian dari tubuh ini. Tapi hal yang aneh ini juga kadang terjadi dalam gereja. Nah, karena ada orang yang berkata, saya bukan pendeta, saya nggak penting, saya nggak bisa nyanyi. Nah, jadi saya nggak berguna. Ada yang merasa saya sudah tua, saya nggak bisa apa-apa. Nah, atau sebaliknya, saya masih muda. Nah, orang nggak dengar saya. Nah, saudara, semuanya berharga. Semuanya berharga. Orang yang setia menyambut jemaat di pintu masuk, dia adalah tangan Tuhan yang pertama kali menyentuh orang yang datang ke gereja. Orang yang membersihkan gereja, dia sedang menyediakan tempat yang layak bagi umat Tuhan. Orang yang mendoakan jemaat di rumah, dia adalah jantung yang memompa kehidupan rohani bagi seluruh tubuh. Saudara, kita lihat yang di bawah, tiap hari Minggu kita berdoa di situ, berkumpul dengan jemaat. Jemaat Tuhan dikumpulkan di bawah situ untuk berdoa. Dari jam 9 sampai jam 9.45. Saya teringat akan satu film yang berkata Quarto di Guerra. Saya tidak tahu apa di antara kalian yang pernah melihat akan film ini yang bernama Quarto di Guerra. Ada yang lihat? Quartet Sumi pernah lihat? Quarto di Guerra saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, Quarto di Guerra pokoknya semuanya mengerti. Quarto di Guerra yaitu di mana yang punya rumah itu selalu memisahkan waktu untuk berada di tempat itu, di ruangan tersebut untuk berdoa. Saudara, gereja ini punya Quarto di Guerra di bawah situ. Gereja ini punya Quarto di Guerra, dan Quarto di Guerra itulah yang memberikan, yang memompa akan nafas kehidupan rohani dari tubuh gereja ini. Kalau saudara berkata, aku sudah tua, tidak bisa bikin apa-apa, saudara bisa ikut dalam doa, dalam bisa mendoakan. Nah,
ada satu ilustrasi. Ya. Ada seorang ibu, nenek tua di satu gereja kecil, dia tidak bisa berkhotbah. Dia tidak bisa menyanyi dengan merdu. Tidak bisa mengajar di sekolah minggu karena pendengarannya sudah berkurang. Tapi tiap kali dia datang ke gereja lebih awal hanya untuk berdoa. Ikut jam 9 pagi berdoa di bawah. Di ruangan doa itu. Kuartu di GH. Hanya untuk berdoa. Dia berdoa menyebut nama setiap daripada anggota jemaat satu persatu. Dia menuliskan nama-nama mereka di buku kecilnya. Dan ketika dia meninggal dunia, pendetanya menemukan buku itu. Berisi ratusan nama yang sudah menguning dengan catatan-catatan kecil seperti anak Budi sakit, doakan sembuh. Keluarga Susi ada masalah, doakan damai. Dan pada pemakaman nenek itu gereja penuh sesak. Banyak orang bersaksi, saya bertahan dalam iman karena doa nenek ini. Saudara, setiap daripada kita punya fungsi. Asal kita mau melaksanakan, melakukan, mengerjakan akan fungsi yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Selanjutnya ayat 17 sampai ayat 19, akar panggilan. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ayat 18 mengatakan dengan tegas, tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Perhatikan, Allah yang menempatkan. Ya, bukan kebetulan. Ini adalah kehendak ilahi. Jika saudara, jika saya merasa tidak berguna dalam gereja, kita sedang mempertanyakan penempatan Allah itu sendiri. Ya, kalau saya berkata, kalau kita merasa tidak berguna dalam gereja, kita sedang mempertanyakan penempatan Allah sendiri. Karena dalam ayat 18 berkata Allah yang telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Masing-masing secara khusus. Setiap daripada kita secara khusus diberikan penempatan dalam tubuh Kristus. Yang satu menjadi mata, yang satu menjadi hidung, yang satu menjadi telinga, yang satu menjadi kaki, yang satu menjadi kepala, yang satu menjadi leher. Nah, jadi satu tubuh, berbagai fungsi, tapi ada berbagai. Nah, Tuhan yang menempatkan, Tuhan yang memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh. Tempat di tubuh Kristus. Ini adalah kehendak ilahi. Saudara, setiap daripada karunia itu memiliki tujuan. Ayat 17 memberikan ilustrasi yang sangat tajam. Andai kata seluruh tubuh itu mata, di manakah pendengaran? Kalau semuanya mata, nggak ada telinga, nggak bisa dengar. Ya. Andai kata seluruh itu telinga, di manakah penciuman? Ya. Kalau semuanya telinga, nggak bisa cium bau atau cium wangi. Ya. Gereja yang sehat membutuhkan keberagaman fungsi. Ada yang mengajar, ada yang melayani, ada yang memimpin, dan ada yang setia mengikuti. Ada yang bicara dengan berani, ada yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang memberi nasihat, dan ada yang memberi pelukan. Saudara, masing-masing dari kita, ditempatkan oleh Allah sendiri. Nah, Allah yang menempatkan masing-masing secara khusus. Jangan kita membandingkan diri dengan orang lain.
Saya mau tempatnya dia tuh. Saya mau tempatnya dia atau tempat yang dia lebih enak. Tapi Tuhan yang menempatkan kalian di situ. Nah, Tuhan yang memberikan tempat, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Mata tidak bisa menjadi tangan dan kaki tidak bisa menjadi telinga. Tuhan menciptakan setiap kita dengan karunia, kepribadian dan kisah hidup yang berbeda-beda. Justru keberagaman inilah yang memperindah tubuh Kristus ketika dipersatukan oleh Roh Kudus yang sama. Jangan menghabiskan energi untuk menjadi seperti orang lain. Nah, saya mau seperti dia dan saya ingin selalu untuk melaksanakan tugasnya. Tapi saudara, ini tugasnya. Bukan tempat saudara. Ya, saudara ditempatkan di mana Tuhan ingini. Bersukacitalah menjadi pribadi yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan panggil. Mungkin ada orang yang berkata, saya nggak tahu, saya dipanggil di mana ya. Saya nggak tahu fungsi saya apa. Banyak mungkin yang terjadi di satu gereja. Mungkin juga di sini. Nah, temukan karunia kita dan gunakan dengan setia. Jika kita belum tahu apa karunia kita perlu bertanya, di mana saya merasa Tuhan menempatkan saya? Di mana saya merasa bahwa Tuhan bisa memakai saya? Di mana orang lain bisa diberkati melalui saya? Nah, di mana saya bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang berikut, ayat 20 dan 21. Dan 20 dan 21. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Sekali lagi dikatakan, kata banyak, kata satu berkali-kali. Banyak. Tapi satu. Sekali lagi dikatakan di sini. Ditegaskan sekali lagi, ditekankan sekali lagi. Ada banyak, tapi satu. Nah, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ini melawan sindrom saya tidak butuh orang lain. Kalau di bagian tadi Paulus melawan mereka yang merasa rendah hati. Di sini Paulus melawan mereka yang merasa terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Mereka berpikir, saya bisa sendiri, saya tidak butuh gereja, saya tidak butuh orang lain. Saudara, ini adalah satu penyakit individualisme yang sangat berbahaya di zaman modern. Saudara, dunia mengajarkan jadilah mandiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Nah, dan kamu cukup untuk dirimu sendiri. Tapi Alkitab mengatakan yang sebaliknya. Alkitab mengajarkan yang sebaliknya. Ya. Kita dirancang untuk saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, ini bukan kelemahan. Ini adalah desain ilahi. Pernahkah kita melihat bara api di perapian? Kalau kita melihat bara api di perapian, selama bara-bara itu bersama-sama, saling berdekatan, mereka tetap menyala, merah membara dan memberikan kehangatan. Tapi ambillah satu bara dari situ, ambillah satu bara dan letakkan sendirian di sudut. Apa yang terjadi? Dalam hitungan menit, bara itu meredup, mendingin, dan akhirnya mati. Tidak ada bara yang bisa menyala sendirian untuk waktu yang lama. Demikian pula orang percaya. Kita mungkin merasa kuat sendirian hari ini. Tapi tanpa persekutuan dengan tubuh Kristus yang lain, api iman kita perlahan-lahan akan meredup. Jadi ingat bahwa kita bergantung
satu terhadap yang lain, kepada yang lain. Ayat berikut. Ini adalah bagian yang paling sulit dimengerti. Akar penghargaan. Ayat 22 sampai ayat 24. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ini adalah bagian daripada firman Tuhan yang menarik perhatian saya karena sulit dimengerti. Karena ditulis di situ yang paling dibutuhkan. Siapa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan itu pendeta, pengkhotbah, penyanyi. Nah, yang berdiri di depan, yang penting, yang terlihat. Tapi tidak yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang paling dibutuhkan siapa? Siapa yang paling dibutuhkan? Anggota tubuh yang nampaknya lemah. Yang paling dibutuhkan. Anggota tubuh yang nampaknya, yang kelihatan paling lemah. Itu yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa mengerti ayat seperti ini? Karena itu saya berkata bahwa ini adalah bagian yang paling sulit untuk dimengerti. Tapi saya percaya bahwa Yesus seperti berkata dalam perkataannya yang tertulis di Matius 9 ayat 12, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Saudara, dokter tidak dibutuhkan kalau tidak ada orang sakit. Guru tidak diperlukan kalau tidak ada murid. Yesus juga tidak perlu mati kalau tidak manusia tidak perlu keselamatan. Justru karena ada orang sakit, kita perlu dokter. Justru karena ada murid, kita perlu guru. Justru karena manusia perlu keselamatan, Yesus mati di kayu salib. Ayat 23 berkata, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Yang kurang elok akan diberikan perhatian. Saya ingat saudara, seorang ibu yang saya tidak akan sebutkan namanya di sini, tapi mungkin beberapa dari kalian akan ingat. Akan seorang ibu yang mukanya kena sesuatu yang mengganggu kecantikannya. Apa yang dia lakukan? Dia tutupi bagian mukanya. Nah, jalannya begini. Dia tutupi bagian mukanya. Ya, dengan tangan supaya penampilannya jangan terlihat ada noda. Supaya penampilannya jangan ternodai. Nah, saudara, gereja bukan tempat untuk mengagungkan orang yang berbakat, orang yang hebat, orang yang paling top. Tapi tempat di mana yang lemah, yang paling lemah, atau yang nampaknya paling lemah dan terluka, menerima kasih dan penghormatan. Kita bukan ke gereja karena pendeta. Nah, mencari pendeta, mencari orang, mencari teman, tapi mencari siapa yang perlu akan berkat yang Tuhan bisa pakai kita untuk memberikan, menyalurkan berkat kepada orang tersebut. Mungkin dia tidak perlu apa-apa, hanya waktu saudara. Mungkin dia tidak perlu apa-apa, hanya bahu saudara. Mungkin dia tidak perlu apa-apa, hanya saudara bisa mendengarkan. Ayat 24 berkata, hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang elok. Tidak perlu, orang yang elok tidak perlu diberikan perhatian yang khusus.
penghormatan penghormatan dan perhatian yang khusus itu bagi mereka yang perlu, mereka yang tidak elok. Saudara, Tuhan sering memberikan perhatian khusus pada mereka yang kurang dihargai oleh manusia, oleh dunia. Sehingga seluruh tubuh hidup dalam keseimbangan dan kasih. Saudara, cara pandang dunia menghargai yang nampaknya elok dan kuat. Yang orang yang terkenal dan memiliki kedudukan tinggi. Saudara, dalam tubuh manusia, organ-organ yang nampaknya lemah seperti jantung, paru-paru atau organ yang lain justru sangat penting untuk hidup dan kehidupan. Allah menghargai setiap anggota tubuh Kristus, terutama mereka yang sering dianggap tidak penting oleh manusia. Manusia biasa memperhatikan yang di luar. Penampilannya, pakaiannya, parfumnya, mukanya, rambutnya, bahkan kadang dompetnya. Ya. Tapi yang penting justru yang tidak terlihat. Jantungnya, hatinya, paru-parunya, saluran darahnya. Saudara, sama dalam gereja. Bukan yang terlihat yang penting. Tapi justru yang tidak terlihat. Seperti firman berkata, justru anggota yang nampaknya lemah, paling lemah, itu yang dibutuhkan di gereja. Gereja kita tidak datang untuk melihat akan hebatnya orang, kesanggupan dia, kemampuan dia. Tapi karena ada orang yang perlu diberikan perhatian. Hanya itu, saudara. Perhatikan. Mungkin ada di sekitar kita yang memerlukan saat ini perhatian kita. Yang memerlukan saat ini bahu kita, waktu kita, kebersamaan kita. Nah, ini adalah poin yang berikut. Akar kebersamaan. Ayat 25 sampai ayat 27. Ini bagian terakhir. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, ini adalah puncak dari seluruh perikop ini. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini berarti hidup dalam persekutuan dan saling menanggung beban. Inilah gambar komunitas yang sejati, komunitas Kristen yang sejati. Saat dimana ada orang yang kehilangan orang terkasih, seluruh jemaat ikut berduka. Saat dimana ada yang berhasil, seluruh jemaat ikut merayakan. Ketika ada anggota yang jatuh dalam dosa, jangan bergosip, tapi menolong dia supaya dia bisa bangkit lagi. Nah, ketika ada anggota yang diberkati, jangan iri hati. Gua kok gak diberkati Tuhan? Kenapa dia terus yang diberkati? Jadi sepertinya ada iri hati, saya mau di tempat dia. Tapi Tuhan menempatkan saudara di mana ada saudara sekarang. Di mana saudara berada sekarang. Ya. Jangan iri hati tapi bersukacita bersamanya. Coba perhatian apa yang terjadi ketika jari kelingking kita terbentur kaki meja. Apa yang sakit?
hanya jari kelingking. Apa yang terjadi dalam seluruh tubuh? Mata kita terpejam. Mulut berteriak. Tangan kita meraih kaki yang sakit. Seluruh tubuh merespon rasa sakit dari anggota yang paling kecil sekalipun. Nah, jadi begitulah seharusnya. Tidak ada anggota tubuh lain yang berkata, itu urusan jari kelingking, bukan urusanku. Masa mata bisa berkata ini urusan jari, bukan urusan mata, bukan urusan telinga, bukan urusan mulut, bukan urusan jantung, bukan urusan paru-paru. Nah, tapi seperti dikatakan tadi, satu yang paling lemah pun perlu kita ikut bersama-sama tanggung sebagai satu tubuh. Bersukacita satu orang akan perayaan kita bersama dan merasa sakit bersama kalau ada orang yang sakit. Itulah seharusnya gereja kita. Tapi untuk bisa kita dipakai untuk memberkati orang yang perlu, kita perlu melihat siapa yang perlu. Kita perlu memperhatikan dan memperdulikan orang tersebut. Ya. Saudara, tidak seorang pun diciptakan untuk memikul beban hidup seorang diri. Ketika saudara sedang menderita, jangan mengasingkan diri. Izinkan tubuh Kristus berjalan bersama, menangis bersama, dan menopang bersama. Demikian pula ketika saudara menerima sukacita, bagikan pada saudara seiman agar kita dapat bersukacita bersama. Di dalam persekutuan, Tuhan memulihkan dan menumbuhkan kita secara bersama. Kesimpulan. Saudara, pohon beringin dapat bertahan menghadapi badai karena memiliki akar-akar yang saling menopang. Demikian pula gereja Tuhan akan tetap kuat bukan karena ada satu orang yang hebat, tapi karena setiap anggotanya hidup berakar di dalam tubuh Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipersatukan oleh satu roh. Masing-masing ditempatkan oleh Allah dengan tujuan yang khusus. Saling membutuhkan, saling menghargai, dan dipanggil untuk hidup dalam kasih yang nyata. Nah, bukan hanya mengerti, tapi melaksanakan, melakukan, mempraktekkan akan pengertian saudara. Karena itu jangan pernah berkata, saya tidak penting, sebab Tuhan akan berkata, engkau adalah bagian dari tubuhku. Jangan pula berkata, saya tidak membutuhkan orang lain. Karena Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada anggota tubuh yang dapat hidup sendiri. Mari kita menjadi gereja yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Saling menghormati, bukan saling membandingkan. Saling menanggung beban, bukan saling membiarkan saudara berjalan sendiri. Kiranya setiap kita terus berakar di dalam tubuh Kristus sehingga gereja ini bisa bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin memuliakan Tuhan. Karena ketika akar-akar kita semakin dalam di dalam Kristus dan semakin erat terjalin satu dengan yang lain, badai apapun tidak akan mampu merobohkan tubuh Kristus. Dan yang terakhir, gereja akan bertumbuh subur ketika setiap anggotanya memahami bahwa mereka saling memiliki di dalam tubuh Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, berkat yang kau berikan di mana kami boleh mendengarkan, membahasakan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi jalan kehidupan kami masing-masing sebagai umat-Mu. Biar kami boleh mengerti bahwa tempat yang Kau tempatkan kami adalah tempat yang khusus. Engkau yang mempertempatkan kami di mana kami berada.
Dan kiranya kami boleh melaksanakan tugas kami, fungsi kami dengan baik. Kami mau menerima Tuhan kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Kau pakai setiap daripada kami yang ada di sini, supaya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Supaya setiap daripada kami yang ada di sini boleh merasakan akan kasih Kristus yang bisa disalurkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami berseru, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.